Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 17 saya bacakan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ada orang yang menganggap Tuhan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, yaitu Herodes di dalam Matius pasal yang ke-14. Ada juga yang mengatakan Yesus adalah Elia, karena orang Israel teringat akan apa yang tertulis dalam Maleakhi 4 ayat yang kelima. Tuhan akan mengirimkan Elia di akhir zaman. Tetapi Petrus berkata lain. Menurutmu murid-murid, dan di situ Petrus menjawab, siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus memuji Petrus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam ayatnya yang ke-23, Tuhan Yesus menegur Petrus. Saya bacakan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kenapa Petrus ditegur oleh Tuhan Yesus? Karena Petrus waktu diceritakan bahwa Mesias harus menderita, Tuhan Yesus harus menderita, Petrus memprotes itu. Di dalam ayatnya yang ke-22, Petrus menegur Yesus bahwa Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus mengenal Yesus bukan karena dia benar-benar mengenal bahwa Yesus adalah Mesias. Karena Mesias yang dikenal oleh Petrus adalah Mesias sebagai raja yang gagah perkasa seperti Daud, seperti Saul, seperti Salomo, raja yang seperti itu, raja yang ada di dunia. Dan itu yang dipikirkan Petrus sebagai manusia. Itu adalah pikiran yang salah, pikiran yang tidak benar tentang Tuhan Yesus. Dan ini terjadi karena waktu perkenalan Petrus hanya memandang Yesus dari kemampuan Yesus mengadakan mujizat. Ini tertulis di dalam Lukas 5, peristiwa pemanggilan Petrus oleh Yesus. Dan ini sama yang terjadi oleh Herodes dan juga oleh rakyat yang lain yang menganggap Yesus Elia. Mereka mengenal Yesus, mengenal siapa Yesus dari mujizat. Pelajaran apa bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita mengenal Yesus jangan karena mujizatnya. Jangan karena kita mau mengalami mujizat, kita mau dapat bisnis besar, kita mau dapat berkat, kita mau dapat kecerdasan, hikmat, kepintaran. Bagi yang sekolah, saya mau dapat nilai bagus. Kalau kita cari Tuhan, kita mengenal Tuhan gara-gara mujizat seperti itu berarti pikiran kita sama seperti teguran Tuhan Yesus kepada Petrus. Itu apa yang dipikirkan manusia. Itu adalah pikiran yang tidak baik. Suatu batu sandungan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Mari kita lakukan seperti yang dikatakan Yosua kepada bangsa Israel di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Mari kita beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia karena Dia Tuhan. Bukan karena Dia sanggup melakukan banyak mujizat atau sanggup memberkati kita. Mari kita beribadah dengan tulus dan ikhlas karena Dia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau mengingatkan kami supaya kami jangan memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Untuk mengenal Engkau, mencari Engkau karena ada mujizat,
ada sesuatu yang extraordinary, yang luar biasa. Tapi biar kami Tuhan mencari Engkau, beribadah kepadamu dengan tulus dan ikhlas. Karena Engkau Allah yang hidup. Itu saja alasan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Tuhan tolong kami semua supaya kami bisa beribadah dengan benar kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa bagi umat-umatmu, jemaat-jemaatmu yang hari ini Tuhan akan menjalankan segala aktivitas mereka. Apapun yang mereka tekuni, baik yang berwirausaha, baik yang bekerja di kantor. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan supaya apa yang mereka kerjakan bersamamu Tuhan, Engkau membuat mereka berhasil. Apapun yang mereka hasilkan, Engkau membuatnya berkualitas yang terbaik karena urapan-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati umat-umatmu, anak-anakmu yang sekolah, yang kuliah. Tuhan beri hikmat supaya mereka mengerti setiap pelajaran, supaya mereka mengingat setiap pelajaran, dan mereka dapat menggunakan itu untuk mencari solusi, menemukan jawaban-jawaban dalam hidup secara dengan hikmat yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, jaga lindungi kami, jauhkan dari orang jahat, jauhkan dari sakit penyakit mara bahaya, jauhkan dari virus bakteri, dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan juga jaga lindungi kami Tuhan dalam menjalankan setiap aktivitas kami. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.